Oke, kita kembali lagi ke video selanjutnya terkait kalimat predikat. Kalau di video sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu pengantarnya tentang kalimat predikat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kalimat predikat itu dibentuk. Oke, yang pertama, kalimat predikat itu terdiri dari beberapa simbol. Jadi kalimat predikat disusun dari beberapa simbol seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama adalah simbol kebenaran, true dan false. Kemudian ada simbol konstanta yang disimbolkan dengan A, B, C, kemudian A1, B1 dan seterusnya. Kemudian ada simbol variabel disimbolkan dengan U, V, W, X, Y, Z. Biasanya juga ada yang hanya X, Y, Z saja, U aksen, V aksen, W aksen dan seterusnya. Kemudian ada simbol fungsi. Simbol fungsi disimbolkan dengan huruf F, G, H, F1, G1, H1, F2, G2 dan seterusnya. Nah, dalam simbol fungsi ini juga memiliki aritas. Aritas ini adalah jumlah argumen atau jumlah parameter dari si fungsi. Nah, seperti apa aritas itu? Misalkan ada F, A, X. Nah, ini berarti aritasnya ada 2 atau jumlah parameternya ada 2. Berarti ini A itu aritas ke-1, ini aritas kedua. Ini yang namanya aritas. Oke, jumlah parameter. Kemudian simbol predikat ini disimbolkan dengan huruf P, Q, R, P1, Q1, R1. Nah, simbol predikat ini juga memiliki aritas sama seperti simbol fungsi. Contohnya adalah seperti ini, P, X, Y. Nah, seperti itu. Atau P, X, F, A, Y. Nah, ini berarti aritasnya ada 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, ini ada catatan ya. Objek di dalam kalimat predikat itu dinyatakan sebagai konstanta atau variabel. Ya, sekali lagi, objek pada kalimat predikat dinyatakan sebagai konstanta atau variabel. Oke, selanjutnya ini tadi simbol predikat. Jadi sebuah kalimat predikat terdiri dari simbol-simbol ini, dibentuk dengan simbol-simbol ini. Oke, selanjutnya kita mengenal definisi dari term. Term adalah ekspresi yang menunjukkan objek-objek. Nah, aturan term itu, sebuah simbol itu dikatakan term itu apa? Nah, ini ada beberapa aturannya ya. Aturan pertama, semua konstanta itu adalah term. Kemudian aturan kedua, semua variabel itu adalah term. Kemudian aturan ketiga, jika T1, T2 sampai dengan Tn adalah term, dengan n itu lebih dari sama dengan 1, dan f adalah fungsi dengan aritas sebanyak n, maka fungsi f dalam kurung T1, T2 sampai dengan Tn adalah term. Sini ya. Kemudian jika f adalah kalimat, sedangkan s dan t adalah term, maka kalimat kondisional seperti ini, jika f, then s, else t adalah term. Gitu ya. Jika f adalah kalimat, ini aturan keempat, sedangkan s dan t-nya itu berupa term, maka kalimat kondisional seperti ini, if f, then s, else t adalah term. Ini aturan keempat. Oke. Ini sebagai contoh, f(a(x) adalah term, karena kita lihat lagi, kita lihat dari yang paling kecil dulu. A, ini adalah simbol konstanta. Berdasarkan aturan pertama, semua konstanta adalah term. Kemudian kita lihat lagi yang di sini, ini adalah x adalah variabel. Kita mengacu lagi pada aturan kedua dari term, semua variabel itu adalah term. Maka A ini term, X ini term. Kemudian kita ke simbol F. Simbol F ini adalah fungsi. Fungsi dengan aritas 2, T1, T2.
Nah, kita lihat T1-nya adalah term, T2-nya adalah term. Maka, sesuai dengan aturan ketiga dari term, jika sebuah fungsi di mana parameternya itu semuanya term, maka si fungsi ini pun berupa term. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, definisi proposisi. Proposisi digunakan untuk merepresentasikan relasi antar objek. Digunakan untuk merepresentasikan relasi antar objek. Oke, aturan proposisi seperti ini. Aturan pertama, simbol kebenaran adalah proposisi, true dan false. Kemudian, jika T1, T2 sampai dengan Tn adalah term, dan P adalah simbol predikat dengan aritas N, maka P dalam kurung T1, T2, Tn sampai dengan Tn adalah proposisi. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat di sini P dengan aritas 1, 2, dan 3. Aritas 3. Kita lihat dulu satu persatu. Yang A, ya, ini A. Ini adalah konstanta. Maka si A ini adalah term. Term. Kemudian kita lihat yang X. Ini sudah. Kemudian kita lihat yang X. X ini adalah variabel. Dan semua variabel itu adalah term. Oke, kita sudah dapat ya. P, T1, T2, T3. Kita lihat T1-nya A, ini sudah dipastikan term. T2-nya X, kita pastikan term juga. Sekarang T3-nya FAX. Ini simbol fungsi. Simbol fungsi jika parameter di dalamnya term, ini kita sudah pastikan term, maka si fungsi ini pun adalah term. Maka bisa kita lihat P, T1, T2, dan 3-nya semuanya term, maka ini adalah proposisi sesuai dengan aturan nomor 2. Seperti itu. Oke, ini definisi proposisi. Selanjutnya, definisi kalimat. Kita sudah masuk ke definisi kalimat. Aturan pertama, setiap proposisi itu adalah kalimat. Kemudian, aturan kedua, jika diketahui F, G, H adalah kalimat, maka negasi dari kalimat F adalah kalimat. Konjungsi dari F dengan G itu juga kalimat. Disjungsi dari F dengan G itu juga kalimat. Implikasinya kalimat. Ekuivalen F dan G itu juga kalimat. Conditional if F then G else H adalah kalimat. Nah, itu aturannya ya, aturan kedua. Aturan ketiga, jika F adalah kalimat dan X adalah variabel, maka for all X, F adalah kalimat. Jadi bentukan seperti ini juga kalimat. For some X, F adalah kalimat juga. Jadi yang bentuknya seperti ini juga disebut kalimat. Nah, ini ada catatan, kemunculan F dikatakan berada dalam lingkup quantifier. Ini quantifier ya, seperti yang kita bahas di pengantar. Oke, itu definisi kalimat, aturannya. Contoh, nah, ini kenapa ekspresi ini disebut term? Mari kita lihat sama-sama. Di sini kita lihat dulu dia bentuk kalimat apa. Di sini ada if, then, else. Berarti ini kalimat kondisional. Maka kita harus ngecek aturan kondisional. Oke, yang pertama kita lihat dari klausa ke-3. Ini klausa 1 ya. Klausa 1. Ini klausa 2. Ini klausa 3. Oke, ini adalah kalimat kondisional. Mari kita lihat dari klausa ke-2 dan 3 dulu. Karena yang membedakan adalah klausa 2 dan 3. Oke, sekarang kita lihat klausa kedua. G ini adalah simbol fungsi.
Kemudian Y ini adalah simbol variabel. Setiap variabel itu adalah term, maka fungsi G ini otomatis term. Maka klausa kedua adalah term. Kemudian F, A, Y. F ini simbol fungsi. Kemudian A ini adalah konstanta dan Y adalah variabel. Kita mengingat kembali aturan pertama dan kedua dari term. Semua konstanta adalah term dan semua variabel adalah term. Maka fungsi ini pun adalah term karena parameternya semuanya term. Oke, karena klausa keduanya term, klausa ketiganya term, maka ekspresi ini adalah term sesuai dengan aturan keempat dari definisi term. Selanjutnya kita ke contoh kedua. Di sini kita sudah disediakan ekspresi yang dia adalah berupa kalimat. Mari kita buktikan sama-sama. Oke, sebelumnya kita lihat dulu dia dibentuk dari apa. Di sini sudah ada if, then, else. Nah, menurut definisi kalimat, klausa 1, klausa 2, klausa 3-nya adalah kalimat, maka seluruhan ekspresi ini adalah kalimat. Sehingga kita perlu membuktikan satu persatu apakah ini kalimat atau tidak. Oke, sekarang kita ke kalimat pertama. P, A, B, C. Nah, A, B, C ini adalah simbol konstanta. Semua konstanta ini adalah term. Maka jika ada simbol predikat yang parameternya itu adalah term, dia adalah proposisi. Jadi ini proposisi, kita buktikan ini adalah sebuah proposisi, dan menurut definisi kalimat aturan pertama, semua proposisi itu adalah kalimat. Maka ini adalah kalimat. Nah, kita lihat di sini ada not. Nah, sesuai aturan dari definisi kalimat, negasi dari sebuah kalimat, maka ini disebut kalimat. Sehingga klausa ketiganya terbukti dia adalah kalimat. Oke, sekarang kita ke klausa kedua. Di sini ada simbol Y, simbol variabel. Semua variabel adalah term. Kemudian ada simbol predikat Q. Jika parameternya di sini adalah term, maka predikat Q ini adalah sebuah proposisi. Jadi bentuk yang seperti ini adalah sebuah proposisi. Dan definisi kalimat, kembali lagi, di aturan pertama, semua proposisi adalah kalimat, maka ini adalah kalimat. Kita simpulkan sebagai kalimat G, misalkan. Nah, kemudian di sini ada quantifier for some Y. Kita mengingat kembali definisi kalimat, aturan ketiga. Jika ada for some Y, kemudian ada kalimat, maka keseluruhan ini disebut sebagai kalimat yang terquantifier. Kita terikat pada quantifiernya, maka yang nomor 2 pun ini juga terbukti adalah sebuah kalimat. Oke, kemudian yang ketiga, ini kembali kita ada E, B, X. Dia adalah konstanta dan variabel, semuanya adalah term, maka simbol predikat P ini adalah proposisi untuk keseluruhannya, dan semua proposisi itu adalah kalimat. Dan di sini ada quantifier for all X, maka keseluruhan ini itu juga adalah kalimat. Sehingga kita lihat di sini klausa 1, 2, dan 3 kalimat, maka sesuai dengan definisi kalimat, ekspresi ini adalah sebuah kalimat. Jadi kita sudah membuktikan bahwa ekspresi keseluruhan ini adalah kalimat. Oke. Selanjutnya, suatu ekspresi dalam kalkulus predikat atau logika predikat dapat berupa kalimat atau term, sehingga kalau ada simbol variabel X, maka ini disebut sebagai ekspresi. Ketika ada fungsi f xy, maka ini pun disebut ekspresi. Jika ada simbol seperti ini for some x, px, maka ini pun disebut sebagai ekspresi. Selanjutnya, kita mengenal subterm, subkalimat, dan subekspresi. Untuk lebih jelasnya,
Kita lihat di contoh. Nah, ini mari kita sama-sama tentukan subtermnya. Oke, kita sambil mengingat aturan dari term. Subterm. Oke, aturan pertama dari term, semua konstanta adalah term. Maka kita lihat dari ekspresi ini, konstanta apa saja yang ada di sini. Di sini ada konstanta A dan konstanta B. Ya, maka kita tulis di sini A dan B. Jadi subtermnya ada A, kemudian B. Kemudian aturan kedua, semua variabel adalah term. Kita lihat di sini variabelnya ada apa saja. Di sini variabel hanya ada X. Oke. Kemudian definisi ketiga, semua fungsi dengan aritas n di mana T1 sampai dengan Tn-nya adalah term, maka fungsi tersebut pun term. Kita lihat di sini simbol fungsi ada f dengan aritas 1 yang isinya adalah sebuah konstanta. Konstanta ini adalah term sehingga si fungsi ini pun juga term. Maka kita tulis di sini f a. Oke. Kemudian aturan keempat dari term, jika dia sebuah kalimat kondisional di mana klausa kedua dan klausa ketiganya itu adalah term, maka keseluruhan ekspresi tersebut adalah term. Kita lihat di sini kita sudah memiliki kalimat kondisional ya, ada if, then, else. Kita lihat klausa kedua dan tiganya. Di sini klausa ketiga sudah dipastikan term, klausa keduanya juga term, sehingga keseluruhan kalimat ini adalah keseluruhan ekspresi ini adalah term, sehingga subterm dari ekspresi tersebut kita tulis di sini. If for all x q x, fa then fa else b. Nah, ini jadi dari ekspresi ini kita menemukan ada 1, 2, 3, 4, dan 5 subterm. Oke. Sekarang kita tulis lagi sub kalimat. Kalimat dari ekspresi ini. Oke, kita lihat. Definisi kalimat adalah yang pertama, semua proposisi adalah kalimat. Kita cari proposisi. Definisi proposisi, semua predikat, jika T1 sampai Tn-nya itu adalah term, maka dia disebut proposisi. Kita lihat simbol predikatnya di sini ada Q. Di sini ada Q, ya. Kemudian ini dengan aritas 2, kita lihat aritas pertamanya X, dia variabel, dia berupa term. Kemudian aritas keduanya adalah berupa fungsi, di mana fungsi ini pun term. Maka Q, X, FA ini adalah sebuah proposisi. Semua proposisi adalah kalimat, sehingga Q, X, F, A adalah kalimat. Kemudian lagi definisi kalimat, jika ada quantifier seperti ini, for all x ada variabel, di mana x-nya adalah berupa variabel, maka keseluruhan kalimat yang terquantifier, maka dia pun berupa kalimat. Jadi for all x, q, x, f, a. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa dapatkan ada 2 sub kalimat di dalam ekspresi tersebut. Ada 1, 2 sub kalimat. Seperti itu. Oke, nah ini jawabannya ya. Dan semuanya merupakan sub ekspresi dari ekspresi E. Oke, sampai sini dulu untuk video kita tentang kalimat kalimat predikat, Untuk selanjutnya kita akan mengenal simbol bebas di video berikutnya. Terima kasih.